Sampai jumpa kembali di channelnya Andi Prayoga Bono. Kita akan mencoba setting access point atau LED beam M523 sebagai pemancar atau sebagai access point. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita men-setting IP address-nya dulu. Sini IP versi 4-nya awalnya adalah begini, guys. Nah, kita setting dia seperti ini. Versi 4, kita pilih use, kita pilih static 192 168 1.2. Nah, kita pencet tab sekali aja, dia langsung otomatis mengisi. IP kelas C-nya 255 255 2550. Nah, di sini kenapa 2? Karena nantinya default address untuk Ubiquiti-nya ini, UNBT-nya ini atau LED beam M523-nya adalah 1.20 ya. Jadi kita isi antara 2 sampai 254. Nah, saya isi 2 aja yang gampangnya. Habis itu kita klik OK. Klik OK. Terus kita close. Nah, jangan lupa kita cek pingnya. Nah, kita ping 192.168.1.20 ya. Spasi minus T. Bedanya adalah kalau misalkan kita nggak pakai minus T, dia hanya sekitar 4 atau 3. Nah, kalau kita pakai minus T, dia otomatis terus, istilahnya mendeteksi terus ya, sampai kita berhentikan dia atau Ctrl C. Nah, kalau sudah, kita ke buka Mozilla Firefox-nya, 192.168.1.20, terus klik enter, maka akan terbuka seperti ini. Kita klik tingkat lanjut, scroll ke bawah, kita pilih terima risiko dan lanjutkan. Nah, kalau sudah, ini tampilan awalnya ya. Nah, kita ubah password defaultnya dari LED beam atau ROS-nya Ubiquiti adalah UBNT ya. Terus passwordnya juga sama UBNT. Karena kita ingin belajar di sini, kita pakai negara atau pilih lisensi. Nah, supaya dimunculkan semua frekuensinya. Nah, kalau standarnya adalah Indonesia ya. Jadi karena kalau tidak Indonesia nanti melanggar aturan rule-nya dari Kominfo. Kita pilih accept atau I have, dikasih centang, klik login, jangan simpan. Nah, kita lihat di sini terputus enggak? Kadang dia terputus. Nah, sampai dia atau terputus sedikit. Nah, dan nanti otomatis login di sini ya. Nah, di sini kita klik dismiss saja, abaikan, klik sistem. Nah, di sini kita ubah. Kita ingin sebagai LED beam-nya atau sebagai pemancar atau access point, misalkan lab TKV kita namakan. Terus di sininya karena waktu Indonesia Tengah, Dompu kita pakai GMT plus 8, Beijing, Singapura, Hongkong. Nah, maksudnya start update ini adalah kapan pertama kali access point ini disetting. Jadi kita, kalau misalkan teman-teman atau siswa tidak isi, tidak masalah sih. Untuk biar tahu aja, ini jangan lupa dicentang biar update terbaru softwarenya ya. Nah, di sini kita klik kunci. Nah, username administratornya kita isi misalkan TKJ standarnya begini ya. Nah, terus current passwordnya adalah password yang lama, kita pilih UBNT. Nah, password barunya silakan siswa atau teman-teman isi. Ini wajib 8 karakter ya, atau 8 digit. Kalau misalkan nggak 8, dia nanti otomatis nggak bisa. Jadi lebih dari 8 ya. Yang lainnya abaikan saja, klik change, terus klik apply. Maksudnya adalah biar diterapkan atau di restart. Jadi kalau kita nggak klik apply tidak masalah sih. Cuma kalau klik apply, risikonya adalah dia akan merestart.
akses pointnya ya, atau antenanya Lightbeam M523 ya. Nah, dia akan merestart, meribut. Tunggu dulu ya. Kita ingin sebagai akses point atau sebagai pemancar biar bisa ditembak ya. Nah, tunggu dulu. PD nyambung lagi. Nah, dia hidup kembali ya. Nah, ini kalau sudah, kita klik apa? Berikutnya ada kita klik advance. Kenapa mulai dari belakang? Biar enak saja. Tapi bukan main tikungan ya. Sini username-nya tadi yang baru TEKJE, passwordnya silakan kalian isi. Nah, kita klik advance. Di advance ini adalah distance, adalah jarak. Nah, kita maksimalkan saja dan kita jangan lupa pilih change auto adjust. Jadi istilahnya akses point yang mengatur jaraknya itu sekiannya berapa sih, jarak dari akses point atau pemancar ke klien atau station ya. Yang lainnya kita abaikan ya. Kita klik change, jangan lupa klik apply lagi. Nah, kita lihat lagi dia terputus atau ribut atau tidaknya ya. Sini kita bisa lihat. Nah, tunggu dulu ya. Di sini akan lagi restart ya, akses pointnya atau antenanya atau pemancarnya si Lightbeam M523. Tunggu dulu. Nah, dia hidup kembali. Destination host address itu berarti menunjukkan antenanya sudah hidup tapi belum terkoneksi ke laptop atau komputer kalian. Ini sudah terhubung ya. Nah, bedanya RTO sama Android itu seperti itu ya. Kalau sudah, kita klik wireless. Nah, di sini kita ingin sebagai access point atau sebagai pemancar. SSID-nya kita isi aja, misalkan lab di cafe ya. Terus di sininya channel width-nya kita pakai 20 MHz. Maksudnya begini. Jadi lebar datanya itu dia kecil, tapi yang dibawa istilahnya pakai datanya dia banyak. Jadi kalau misalkan 40 itu lebar datanya lebar dia, tapi yang dibawa itu banyak lossnya. Jadi kita tidak ingin loss, banyak lossnya ya. Kita pilih yang 20 MHz. Frekuensinya misalkan saya isi 5750 nah, misalkan, atau 5745 dah. Ini disesuaikan dengan frekuensinya dari Kominfo ya, aturannya. Nah, di sini kita pilih enable biar kita kunci di 5745 seperti di atas ya. Antenanya kita pilih yang 23 dBi biar besar. Nah, output powernya dimaksimalkan. Data rate modulnya kita pilih alternatif ya, jadi supaya kalau sinyalnya naik turun dia mengatur. Jadi seperti itu. Nah, MCS nya kita coba yang MCS 5. MCS 7 tidak masalah ya, kita pakai MCS 5 saja. Terus jangan lupa kasih centang auto ya, supaya dia mengatur antara 1 sampai 5. Jadi nanti pada saat di main itu akan kelihatan. Security-nya kita pakai misalkan security-nya hijau Pi 6 1 2 3 4 5 misalkan seperti ini. Hijau Pi 6 1 2 3 4 5. Sudah kita klik change. Jangan perbarui, pilih play. Jangan simpan. Terus kita lihat lagi terputus atau tidaknya ya. Sesuainya atau antenanya sebagai pemancar. Nah, dia akan restart atau mereboot secara otomatis kalau kita klik ke play tadi. Setelah kita klik change, tunggu dulu. Jangan lupa kalian atau siswa
tetap berpuasa karena malu nih kalau misalkan gak puasa, masa kalah sama anak saya yang umurnya 2 tahun. Tetap puasa dia walaupun buka tutup kulkas ya. Setiap buka tutup kulkas jam berapa sini ayah, kakak Caca tetap puasa ya. Nah ini ya, sudah hidup kembali akses pointnya atau antenanya. Setelah itu yang kita lakukan adalah kita klik ini aja dulu dah, Air Max-nya kita aktifkan ya. Kita enable di sini, kita enable apa, kita linknya ini, kita enable di sini, enable, maka di sini frekuensi listnya ada 5745 sama seperti yang di depan tadi ya, di wireless, di menu wireless. Klik change, klik apply. Nah kalau nggak bisa klik apply, kita klik di main saja. Nah terus kita, atau di klik wireless, kita klik apply. Nah jangan simpan, kita lihat dia reboot lagi atau tidak, atau restart lagi atau tidak antena, so akses pointnya atau pemancarnya. Nah di sini ada merestart ya, karena Air Max-nya tadi kita fungsikan, kita enable-kan ya. Tunggu dulu. Nah dia sudah hidup kembali. Tunggu, hidup kembali. Ini sudah nyambung kembali ya. Kita berikutnya adalah network. Nah, kita tentukan di sini. Kita access point atau pemancarnya itu misalkan karena SMK 120 itu memakai mikrotik, kita pilih bridge. Di sini kita pilih simple aja dan kita pilih static. Nah, masukkan static itu jadi kita masukkan. Nah, IP address-nya ini adalah sama seperti yang di atas. Misalkan kita isi 192.168.1.20. Mau diisi 1.1, 1.2 silakan bebas. Tapi kalau 1.1 kan adalah IP router dari Telkom. 2.1 itu nanti kita misalkan kita gateway-nya itu SMK, saya coloknya di Ether 2 atau 192.168.2.1 ya. DNS-nya 8.8.8.8 adalah DNS dari Google. Secondary-nya juga sama, 8.8.4.4. Nah, kalau misalkan kalian atau teman-teman atau siswa isi 1.10 boleh. Nah, tapi jangan isi 1.1 ya, atau 2.1 sampai 2.6 atau 2 sampai 2.10 kalau nggak salah. Itu sudah dipakai oleh access point yang lainnya. Jadi atau kita bikin default saja tidak masalah ya. 1.20 di sininya auto IP aliasing. IP versi 6-nya dihilangkan saja centangnya karena tidak kita gunakan. Ya, di Kabupaten Dompu belum, masih di tahap pengembangan ya. Jangan lupa klik change, klik apply. Nah, di sini akan terputus kembali. Ya. Atau reboot. Kita lihat. Nah, di sini ya. Terputus. Tunggu dulu sampai dia hidup kembali. Nah, ini ya. Ini adalah akses point-nya lagi mati, request timeout. Nah, dia sudah terhubung kembali ya. 4, 5, 6, 7. Nah, kalau sudah kita klik di main. Nah, maka selesailah untuk settingan. Nah, di sini RMS quality-nya kenapa masih 0? Karena belum ada akses point yang atau klien yang terhubung ke pemancar ini.
ya, karena kalau sudah dia sudah ada ya. CCK-nya itu tergantung dari jarak antara akses point ataupun pemancarnya, pointingnya ya. Di sini noise-nya itu istilahnya halangan atau interferensi gelombangnya. Dan kalau misalkan terhubung di sini klik station, dia maka ada di sini terhubung. Karena kita tidak ada yang terhubung, maka di sini otomatis nol ya. Nah, sampai di situ sebenarnya sudah. Jadi tinggal yang langkah berikutnya adalah kabel dari laptop atau komputer kalian dihubungkan ke sumber internet atau WAN-nya. Karena ini kan langsung terhubung ke laptop ataupun PC, maka di sini tidak akan ada koneksi ya. Nah, di sininya juga akan, kalau kita ping Google, maka dia tidak bisa. Ya. Nah, tuh dia tidak bisa karena tidak terhubung ke internet. Nah, dan salah satunya ya kabel yang ke laptop atau ke PC tinggal dicolokkan ke internet, maka di sini akan terkoneksi internet ya. Sampai di situ cara setting LED beam M523 sebagai akses point atau sebagai pemancar ya. Sampai ketemu di materi atau channel atau pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.